Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ya, kita pengen membahas yang materi-materi yang mungkin teman-teman juga suka ya. Kita bahas kali ini adalah magnet uang. Magnet uang itu apa sih? Ya, magnet uang itu adalah diri kita. Bagaimana diri kita menarik uang dengan cara-cara yang menyenangkan. Bagaimana uang itu sayang dengan kita, datang dari berbagai penjuru dan berbagai arah. Mungkin teman-teman heran ya, kok diri kita bisa menjadi sebuah magnet ya, magnet uang terutama. Itu karena ya diri kita ini memantaskan diri. Uang itu sebenarnya apa sih? Nah, itu kita bahas di video lain. Yang di sini yang kita bahas adalah magnet uang. Bagaimana kita menjadi magnet uang? Apa sih magnet uang itu? Ya, magnet uang adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menarik uang? Bagaimana kita menjadikan uang itu dengan sukacita datang kepada kita. Nah, banyak yang nggak tahu kan? Nah, atau mungkin malah justru banyak yang sudah mempraktekannya. Sudah banyak yang mendapatkan uang dengan cara apapun. Dalam artian gini, apapun yang dikerjakan akan menghasilkan uang. Bahkan jalan-jalan, santai, menghasilkan uang. Lalu siapa saja yang bisa menjadi magnet uang? Ya, semua orang bisa sebenarnya menjadi magnet uang. Tergantung bagaimana kita menganggap uang itu dan bagaimana kita menjadikan uang itu adalah sesuatu yang selaras, yang mudah kita dapatkan dan mudah kita miliki. Karena gini, banyak orang merasa bahwa uang itu sulit, mendapatkan uang itu susah. Uang itu akar dari segala kejahatan. Uang itu bla 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 bla, banyak banget. Atau menganggap orang kaya itu jahat, orang kaya itu nggak benar. Nah, banyak banget kan persepsi seperti itu. Namun itu adalah sesuatu yang membuat Anda atau teman-teman semua itu justru akan menjadi susah mendapatkan uang, atau bahkan mendapat uang pun juga langsung habis, entah untuk keperluan apapun. Kemungkinan ada sesuatu yang mendadak ya, sesuatu yang mendadak, tiba-tiba butuh ini butuh itu, dan akhirnya apa? Ya sudah, uangnya habis dan uangnya mengalir tanpa kejelasan. Tiba-tiba pengen sesuatu, kita beli, terus tiba-tiba ada orang nawarin ini itu, tiba-tiba orang datang minjem duit, ya segala macam seperti itulah yang membuat uang kita cepat habis. Yang namanya magnet itu kan menempel ya, menarik. Nah, sedangkan kita sudah merubah persepsinya, maka kita akan menjadi sebuah daya tarik bukan untuk uang. Kalau kita menganggap uang itu sesuatu yang bermasalah, ya uang gak bakalan betah sama kita dan justru akan menjauh dari kita. Bagaimana sih caranya menjadi magnet uang? Ya, sebenarnya caranya menjadi magnet uang adalah dengan kita bekerja atau kita berusaha. Dengan kita bekerja dan berusaha, itu akan ada sumber-sumber yang masuk. Entah nanti ada peluang-peluang baru yang datang atau kesempatan-kesempatan yang membuat kita ini semakin bertumbuh ya. Karena law of attraction itu bukan ilmu abrakadabra, bukan simsalabim yang tiba-tiba datang keajaiban dan semua apa yang kita inginkan terwujud. Bukan seperti itu. Nah, law of attraction ya, itu kita juga butuh bergerak. Ibarat sepeda, kalau kita naik sepeda tanpa kita mengayuhnya, kita hanya diam dan duduk di atasnya tanpa kita mengayuhnya, kita akan jatuh. Ya, hidup seperti itu juga. Tanpa kita bergerak, nggak akan ada hasil. Dan bekerja di sini bebas, Anda mau bekerja apa saja, dan apa yang akan Anda kerjakan itu juga sesuaikan dengan passion Anda gitu loh. Tapi jangan lupa, namanya ada kesempatan diambil. Jangan pernah mengabaikan kesempatan yang datang ya. Kesempatan itu datang entah dari mana saja, entah dari orang di sekitar kita atau teman lama atau siapapun yang datang untuk menjadikan hidup kita berubah jauh lebih baik. Nah, dengan begitu kita akan bisa memantaskan diri menjadi magnet uang. Karena apa? Tanpa kita memantaskan diri untuk menjadi sebuah magnet uang, itu kita nggak akan pernah mendapatkan uang. Adapun uang datang ke kita, justru uang itu akan cepat mengalir habis. Mengalir ya, ingat, mengalir. Mengalir itu berarti arahnya ke bawah, bukan ke atas. Iya, kita mengalir ke bawah. Misalkan, kadang ada prinsip orang yang bilang hidup itu mengalir aja. Ya, mengalir itu ke bawah.
Ngapain kita harus mengalir? Tantang arusnya. Kita harus beda dengan orang kebanyakan gitu loh. Jangan jadi orang seperti orang rata-rata lah. Kita harus punya pola pikir yang lebih maju, entah di lingkup apapun. Di lingkup pekerjaan, di lingkup mungkin di lingkup sekitar kita. Kita harus menjadi sesuatu yang berbeda. Jangan kita sama dengan orang-orang kebanyakan. Karena apa? Kalau kebanyakan orang di sekitar kita adalah orang-orang yang positif, yang mereka mau maju dan mereka mau berkembang, inovatif, silakan. Tapi kalau di sekitar kita itu adalah orang-orang yang hanya mengeluh, menggerutu, atau bahkan mengajarkan kita sebuah kedengkian, kebencian untuk hal apapun hal apapun, ingat, jauhi. Kalau kita masih di sekitaran orang seperti itu kita mau jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Bullshit semuanya karena tanpa kita menjadi seseorang yang berbeda, dalam artian berbeda, kita menciptakan lingkungan kita sendiri. Kita justru akan terjerumus ke hal-hal yang akan membuang waktu kita, dan diri kita nggak akan pernah menjadi sebuah magnet uang atau menjadi apa yang kita inginkan. Di sini mungkin saya ngomong panjang lebar, dan itu sebenarnya tujuannya sama. Apa? Mengajak teman-teman untuk menjadi seseorang yang lebih maju dan lebih berkembang lagi dalam kehidupannya. Rubah kesempatan dimanapun ada, peluang dimanapun ada. Contoh, di era sekarang smartphone udah semua kameranya bagus-bagus. Manfaatkan sosial media, gunakan untuk hal-hal yang menjadikan itu adalah bisnis atau sebuah tarikan-tarikan yang akan mendatangkan keuntungan bagi teman-teman. Kalau teman-teman cuman pakai sosial media untuk narsis ini itu, silakan aja sih, itu hak teman-teman. Cuman hasilnya apa? Nggak ada kan? Nah, gunakan handphone Anda juga untuk menghasilkan uang juga gitu. Tanpa kita berusaha, tanpa kita bergerak, dalam artian bergerak nggak harus lari ke sana kemari, jalan ke sana kemari, bukan. Tapi kita di rumah pun juga bisa mengerjakan sesuatu, kita di jalan juga bisa mengerjakan sesuatu, dan itu semuanya akan memberikan dampak apa? Uang datang ke kita, dan nanti ada lanjutan-lanjutan video tentang bagaimana sih menjadikan uang datang ke kita. Gitu. Duduk di rumah, pakai sarung, sambil makan pisang goreng, ngopi, uang datang. Nah, itu lebih keren daripada Anda malas-malasan terus alasannya ini itu menyalahkan si A, si B, si C, si D dan lain sebagainya. Fokus ke diri sendiri dulu, evaluasi apa sih kelemahanku, apa sih kekuranganku, sehingga kehidupanku hanya seperti ini, aku pengen berkembang. Itu tanamkan, rubah pola pikir. Nanti kita buatkan video yang di situ bagaimana kita merubah kehidupan kita program ulang kehidupan kita. Hidup kita adalah kita yang mendesainnya. Kita ini arsitek apa? Arsitek untuk kehidupan kita. Selama kita mau berusaha dan kita mau menerima apa yang menjadi sebuah kelemahan, dan di situ kita merubah kelemahan menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan. Nah, selain berusaha, apa lagi yang bisa menjadikan diri kita sebagai magnet uang? Salah satunya adalah afirmasi. Dengan kita afirmasi, kita justru akan memprogram secara rileks, pikiran kita rileks dan kita akan terprogram. Dari situ kita akan menjadi sebuah daya tarik. Daya tarik untuk apa? Untuk uang. Karena apa? Kita menanamkan pada diri kita, uang adalah sesuatu yang mudah kita dapatkan dan kita miliki. Bukan uang akar dari segala kejahatan. Orang kaya itu jahat, bla 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 bla, nggak gitu juga. Kita mempersepsikan uang itu apa dan bagaimana cara kita melakukan afirmasi. Mungkin nanti kita juga akan menyiapkan sebuah video yang di situ isinya adalah bagaimana kita melakukan afirmasi. Terus ada juga audio afirmasinya yang teman-teman nanti tinggal dengarkan dan ikuti apa yang saya sampaikan. Ditunggu saja, mungkin setelah video ini kita akan membuat sebuah video afirmasi. Dari situ bisa didengarkan
dan bisa ditanamkan pada diri teman-teman.